Satu yang masih belum menunjukkan bahwa udah beralih nih ya dari kata-kata yang dia sebutkan sebelumnya. Tapi ya, seperti yang tadi aku bahas bahwa ini adalah best of 3 series. Di mana game kedua akan segera kita saksikan dan drafting pace sepertinya sudah bisa kita bahas dengan dua banning dari tim RRQ Hoshi. Hayabusa yang kembali muncul beserta dengan Glonil. Ya, masih respect ya. Yap. Hayabusa buat Chibi juga yang memang cukup tajam. Dan masih dengan No Bruno. Nah ini kembali di ban. Ya. Masih ada potensi Granger yang bisa keluar juga. Kita sudah melihat tadi betapa sulitnya Granger untuk bisa ditangkap sih sebenarnya. Kayak dia punya, apalagi ngebawain Flicker juga kan. Tapi Cecilian, Wow. patah sudah kombonya. Iya. Jadi ini mungkin agak set up ke arah Fredrin juga ya possibly ya. Soalnya dia udah ngeban Glue juga yang merupakan susah kalau misalnya pakai Fredrin lawan Glue. Oke. Bakal di slow dengan seterusnya. Dan juga kalau misalnya pakai jungle yang stationary dan nggak punya movement speed yang bagus, Cecilian tuh bagus kan? Iya, tapi kemungkinan ya, ini Eve akan menjadi hero yang sangat mahal sih untuk kedua belah tim ya. Karena lagi-lagi ada potensi itu muncul loh, apalagi ngelihat 3 band awal dari RRQ Hoshi. Menunjuk bahwa ya ini bisa aja untuk tank atau fighter jungle juga dibawakan. Tapi ya, ada hal yang unik di mana RRQ Hoshi ketika mereka di first pick, hero pertama tuh selalu hero-nya Sutsujin. Dari semua game first pick mereka di M6 World Championships, selalu hero pertama untuk Sutsujin. Dan apakah kembali akan ada hero untuk Sutsujin di pick pertama karena Hilda udah nggak ada juga. Suyo. Ada Suyo. Dan ya Chusin masih ada. Ini kembali terlepas loh. Dua hero yang sebenarnya masuk pick and ban-nya sampai dengan 98% ya. Dan itu dia Butterfly, Chusin. Chusin dulu emang yang menjadi prioritasnya terlalu mahal memang. Ya memang tricky. 97,8% untuk pick and ban Wow. Chusin. Akhirnya sering kelepas nih sekarang dia. Iya. Dan ternyata Jushin yang diambil menandakan bahwa tadi fun fact yang aku sebutkan udah mulai shift nih ya. Udah mulai berganti dengan adanya pilihan hero untuk Rins di pembukaan pick mereka. Kali ini Famos Malaysia menjawabnya dengan apa? Karena pastinya fighter-fighter ini bakal sangat sulit. Tapi jangan lupakan Choi juga muncul nih. Bisa muncul maksud aku. Tapi kembali Suyo. Ya, cukup stabil lah kalau untuk Suyo juga ya. Dari team fight yang bisa dikontrol dengan dia. Dari fast farmingnya juga buat Suyo. Nah sekarang partnernya siapa Chow? Mau diambil dulu sekarang sebelum jatuh ke tangan Ido. Gatot ini. Gatot Kaca ternyata. Oke, tanky juga nih buat Gatot Kaca. After of Guardian untuk mencari ke belakang. Untuk mencegah Chusin kemana-mana. Sekarang masih banyak opsi buat RRQ sendiri, masih bisa nge-secure yang Radit bilang tadi. Hero buat Susujin dan langsung aja bakal ada Joy dan juga Hylas ya. Ini Hylas dan juga Sushin benar-benar combo yang susah banget untuk bisa dilawan. Glorious Pathway dengan knockout dari Sushinnya sendiri bakal bikin Susujin lebih gampang untuk bisa memulai teamfight ya. Ya, slow effect ditambah damage spammer ya dari sosok Chushin ini bakal jadi PR sih. Dan so pilihan dari tim Famos kembali mengarah ke area mid lane agresif nih. Valentina kembali diambil oleh Warlord. Iya, dan yang menarik adalah di M6 ini ada satu meta yang agak sedikit berubah ya. Dimana biasanya kita lihat Suyo selalu dihadapkan dengan Nolan untuk bisa memenangkan matchup early game-nya nih. Tapi kali ini entah kenapa aku sering melihatnya tuh Suyo versus Joy. Yang sekarang juga kembali dibawakan oleh Sutsujin. Ya atau mungkin dulu Suyo dengan Alpha ya. Iya. Itu sering muncul juga. Cuman memang mungkin karena cooldown yang sudah ditambahkan juga nih ke Suyonya. Jadi membuat dia cukup ekstrim lah buat di early game-nya. Kayak dia harus nunggu untuk dapetin 2 item cooldown nih baru bisa sama dengan Suyo yang kemarin ya. Dan gak ada Ruby ya ternyata respect untuk Idok. Meskipun Hylos-nya memang cukup flex, gak ada juga yang namanya chip nih. Salah satu sumber masalah ketika RRQ Hoshi berhadapan dengan chip. Iya. Karena lagi-lagi ya chip juga seperti dibawakan oleh Sorn kan pada saat di Series Stage kemarin. Dan kali ini banning terakhir apakah kembali ke arah hero dari Idok nih. Karena ya jujur ternyata Ruby yang jadi respect band dari Famos, Kevin. Chow mungkin bisa jadi opsi juga ya, soalnya belum ada band sama sekali, bahkan untuk Sorn ya. Ini menariknya di match ini, mungkin pertama kalinya di match-match yang ada di hari ini, mana Luo Yi bener-bener nggak Muncul ya. nggak ada konsiderasi sama sekali ya. Soalnya mungkin untuk ngelawan hero-hero dive kayak Joy itu bakal susah untuk bisa keluar dari danger zone-nya sendiri. Atau Khalid ya, Khalid juga masih terbuka sebetulnya. Tapi pilihan dari tim Famos, Granger. Wah. di respect band. Ya ini Granger Bruno kayaknya masih bakal masuk sih ke top tier. Karena susah banget ya, balik lagi itu susah buat bisa ditangkap buat Grangernya. Kalau Brunonya ya Melvic Gun kan. Yang sangat cocok nih dengan build up buat Bruno itu sendiri. Oh, Akai. Akai. Wow. Wow, berarti apa yang direncanakan nih sekarang dengan banning buat Akai? Gara-gara lawan Joy itu ya Om. Ya. Bisa ngedisrupt stack electrifying beats-nya dan juga bisa ngelocknya.
untuk masalah nge-lock Joy itu masih banyak opsi yang bisa dipilih oleh dari Famous. Mungkin ada Kaja juga. Dan mereka coincidentally belum ngepick gold lane juga. Jadi mungkin Beatrix dan juga Kaja bisa jadi opsi di sini. Walaupun harus pick satu-satu ya. Jadi mungkin nggak bisa langsung ngeluarin semua kartnya. Harus ada satu yang harus nggak di-reveal. Iya, atau main agak ekstrim sedikit. Bellerik. Nah, yang kita lihat juga memang selalu jadi jawaban untuk Joy ya. Pada saat munculnya Bellerik. Tapi ya, jauh head yang dipilih terlebih dahulu dan memang sepertinya draft dari Famous, mereka akan lebih mengutamakan Nets agar bisa memenangkan matching lane-nya bersama dengan Skylar nih. Karena kali ini udah kelihatan juga one-one yang muncul, jadi mau gak mau Irithel bisa jadi pilihan loh kalau memang bisa dibawakan oleh Nets. Iya, tapi ini bagus banget sih, adanya one-one juga kan. Yap. Yang dimana kita melihat lah, oke, draft dari Famous sendiri siapa yang bakal bisa langsung melompat ke belakang, ini cukup sulit juga. Needles in Flower menjadi salah satu kunci nantinya untuk one-one bisa membuka atau kebalikin keadaan, dan bahkan Chow-nya juga bisa menampilkan. Ya udah ada Gatot Kaca memang sih buat Famous, ada Jowhead juga. Dan jujur ini draft yang bagus banget sih dari RRQ ya. Ini jauh lebih solid dibandingkan dengan game yang pertama tadi dan jauh lebih aman juga untuk pola permainan yang akan mereka bawakan. Tergantung eksekusinya nanti gimana di dalam in-game. Dan pilihan terakhir yang bisa untuk setidaknya megangin one-one dari Skylar Irithel. di early game ya. Irithel jawaban yang paling tepat sebenarnya, tapi kalau mau coba hero yang lebih nyaman mungkin bisa Moskov mungkin, atau enggak? Tetap Irithel ya? Aku tetap Irithel. I've been waiting for too long. long. Iya kan? Oke, powernya dia. Yang tadi aku bahas hero yang lebih nyaman mungkin Kari ternyata yang dipilih. Dan ini benar-benar draft yang sangat baik dari kedua belah tim. Dan semua ada kesempatan untuk menang. Match point untuk RRQ Hoshi, apakah mereka bisa menyapu bersih? Atau Famous akan membuat satu sama. So, Papulung dan Aul, it's your time to shine. Silakan. Terima kasih para panelis kita yang sudah luar biasa memberikan penjelasan dan wey, Skylar mau jadi Skylung dia. Pakai one-one. Enggak dong. Enggak gitu dong. Ya, tapi ya ini dia match point untuk RRQ Hoshi. 2-0. Mampukah? Let's go. 2-0 kan? Yo, Atau optimis. Famous yang akan kembali bangkit dengan poin yang akan bisa mereka amankan. Dan kita akan melihat sama-sama pastinya untuk di game yang kedua, match ketiga kita di hari ini sebagai pembukaan dari Knockout Stage. Yap, jadi akan seperti apa lagi kisahnya? Akan seperti apa lagi ceritanya? Makanya kita semua menjadi saksinya hari ini. Apakah mereka akan lolos menuju ke upper bracket selanjutnya atau harus diturunkan ke lower bracket? Nah lower bracket. Tapi gak masalah, gak masalah. Iya. Di sini kalau yang nanya ya, Allah tuh gak akan langsung pulang. Betul. Kecuali yang udah di lower. Ya. Kan ada nih yang udah ada di lower juga nih yang dikirim. Kayak NIP Flash tadi yang dikirim Udah ke keluar. bawah. Ya. Tadi udah kelihatan ya teman-teman ya, ada Sarji yang sudah ke lower bracket. Nah, lalu itu ada nyawanya Flash. sisa satu. Sisa satu tuh nyawanya tuh, besok tuh. Puyeng tuh, tapi mereka masih libur dulu kan. Besok itu pertandingan yang berbeda kalau nggak salah. Besok main bawah gak sih harusnya? Iya, enggak, ini dulu, upper kalau nggak salah. Upper dulu ya. Upper kalau nggak salah. Oke, dan sembari ya menunggu adanya sedikit trouble yang terjadi di sana. Ya. Nah kita harus dukung dulu nih tim kesayangan kita semua. Ada tim Indonesia juga kan, RRQ Hoshi kan sekarang main. Nanti di match yang keempat akan ada tim Liquid ID yang Liquid akan ID. bertanding lawan tim Spirit. Ya pokoknya ini dua perwakilan dari regional kita main lah hari ini teman-teman ya. Nah, udah katanya udah aman ya semuanya, gue tinggal ya. Iya. Gercep juga Marshall di sana. Iya, gue bayangin nih Marshall Gary sama Marshall Danang pakai jas kayak begini nih, gue bayangin dulu ya. Jas hujan. Waduh, Karena dia lagi musim hujan kan di luar kan. masa pakai jas hujan. Ya enggak, kan di luar emang hujan terus. Coba absen dulu di daerah kalian hujan enggak? Coba. Ini tadi di area Jakbar ini ya. Gerimis. Gerimis teman-teman. Kalian di area mana? Coba laporkan cuaca dari tempat kalian masing-masing. Iya, mungkin. jangan hujannya di luar, basahnya di Ya, pipi. kenapa bisa begitu? Nangis. Terus. Kenapa nangis? Ya nggak apa-apa kan, kadang suka emang sedih aja. Iya, udah ya kalian tuh udah tekankan di dalam diri kalian kalau kalian tuh cuman obat, bukan nemenin dia sampai akhir hayat ya. Au. Udah ya, udah. Ntar ujung-ujungnya ruka. Susah. Udah, koin itu. Lah iya. Ingat, Jangan jangan salah pasangan. Iya. Kadang kita bukan kehilangan, tapi diselamatkan. Wah, betul. Betul. Ya kan? Betul. Kita harus bisa lihat dari POV yang lain loh. Iya, betul. Udah tadi. Udah duluan.
Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Tuh benar kata Aur tuh. Bukan berarti kalian kehilangan, bisa jadi kan kalian diselamatkan. Benar, siapa tahu itu kan mereka bukan orang buat kalian gitu loh. Harus lihat dari POV yang lain lah. Jangan selalu merasa sedih sendiri lah. Betul. Jangan. Pokoknya Jangan. harus bisa ngelihat dari perspektif yang berbeda. Betul. Sabar kita sambil menunggu nih ya. Gerimis. Wonogiri hujan, buset. Wah. Mantap. Kemarin di Jaksel ini loh, Apa? hujan angin. Angin apa? Angin beneran angin. Oh, angin. Angin badai kencang. Kira-kirain lo, angin. Bukan dong. Oh, Enggak dong. Ah. Dan yang pasti ya, ini kita masih akan mengawal. Karena alhamdulillah 2 tim Indonesia kita ini melaju ke knockout loh. Betul. Wah ini ada yang laporan lagi, area Turtle banjir bang. Emang banjir. Ada arus sih memang ya. Emang area Ada Turtle. arus. Kan di sungai deh emang di situ. Bener. Emang berair dia. Bendungan, bentar lagi Betul. bikin bendungan di situ ya. Singapura hujan pak. Wih. Widih, how are you? Oh, keren. Cuman how are you doang, Keren, apa kerennya. Banyak. Ya, Set. absen. Mana nih? Hujan air mata. Garut gerimis. Wah berarti GG. Garut gerimis. Garut gerimis. Heeh. Combo GG berarti Garut gerimis. Riau panas memang bang. Pekanbaru bang. Apa? Selalu ya? Selalu. Tempat aku besar itu di Pekanbaru. Beda sendiri? Iya kalau orang sana bilangnya panas bedengkang. Bedengkang tuh artinya apa? Udah panas banget dah pokoknya udah panas banget. Itu adalah banget bedengkang. Udah struktur tertinggi. Strata tertinggi dari panas banget. Bedengkang. Tuh, paling atas tuh ya? Iya. Bedengkang. Iya. Kita kayak pre-order matahari gitu. Hah? Kayak dideketin gitu. Banyak juga. Pekanbaru nih bos. Wih sana ada di Pekanbaru. Ngumpul lah kalian di kolom komen weh. Tunjukan lah eksistensi itu mah orang itu. Nah ngomong apa ngerti? Ngerti tuh? Coba ngerti tuh? Atik. Ngerti tuh? Gak ngerti, maaf ya. Sabar ya Bisa gak baca komen dari sini? Oh iya, maaf. Saya pengen lihat gitu kan. Maaf. Manado salju walau weh. Buset deh. Hmm. Depok dingin. Wih di Depok dingin. Agak gak percaya tuh. Depok dingin. AC-nya 16 di kamarnya. Iya, Dingin bener. ketawanya. Coba dong Pekanbaru salju nggak mungkin. Gak mungkin. Jangan bohong Anda. Aspal di Jambi cair. Panas bet itu. Oh iya, Pro Sukabumi juga ya. Di Sukabumi kan lagi ada hujan juga yang deras sekali. Yap. Udah lumayan tinggi jadi doakan teman-teman saudara-saudara kita di sana ya. Sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Pokoknya hadir Pekanbaru. Di Bandung hujan es. Wah. Batam hujan semuanya. Liverpool dingin, buset deh. Bukan. Jauh juga. Jauh juga. Jauh juga itu. Ke England kita dono. Iya jauh juga. Info loker Papulung. Aul banyak. Hah? Aul Banyak di kolam renang biasanya loker buat nitip baju. Alah iya. Beda. Bukan lowongan pekerjaan. Ya kan loker juga, gak salah dong. Lowongan kerjaan. Diparahin lagi kan. Sabar ya teman-teman ya, ini masih ada technical pause dulu. Ya, sabar. Ya. Oke, jadi buat teman-teman semua sambil kita menunggu akan ada satu hal yang akan kita tunjukkan, ini dia. It's been 6 years of M-Series history, and years of data have given us a few interesting findings. None of the M-Series World Champions have won MSC in the same year. This means that in 7 years, no one has ever achieved the Golden Road. Onyx, thank you for showing us greatness in your M5 journey. Will history be rewritten this year? Your new champions of the mid-season! Our first ever back-to-back champions in FPL Malaysia! Did you know that only EVOS Legends had a smooth M-Series run in M1? Every other world champion has dropped to the lower bracket. Blacklist International moving on through the lower bracket, the longest crawl an upper bracket team could ever make. This is the journey for the M4 Echo. As soon as AP Ben dropped down to the lower brackets, we saw possible turnarounds looking to rise up. Will the trend of the lower bracket run continue? Speaking of legacy, this M6
will be a clash where past world champions won't be participating. What do you think this M6 will bring? Will a world champion rise from these new representatives to be greater than ever? What do you find interesting about the M series? From M1 to M5. What are the memorable moments you remember? There's the outrageous, the iconic. Then there's also the provocative, where things get a little heated. There's also the sentimental, stories of friends turned rivals. Bonds that stand through competition and victory. Then there are the heartbreaking moments, when giving it your all isn't enough. From the absurd So dia je lah 5-5. Gear. Can you explain to us why Gear? He said that Gear is such a good player and he's a real playmaker for his team. That's what he said. I think we are very, very excited. to the unscripted. You better take that jacket! I swear to God! Hungry to be champion. These are the defining snapshots that turns the M series into something greater than ever. What is your favorite moment from M1 to M5? Selamat datang kembali teman-teman semuanya, dan seperti yang kalian lihat ya, kita masih menunggu untuk match ketiga game kedua antara RRQ Hoshi Indonesia yang akan berhadapan kembali dengan tim Famos dari Malaysia. Dan seperti yang kalian lihat sedang ada technical issue yang terjadi, jadi kita akan membereskannya terlebih dahulu. Kita solve dulu biar semua tim atau kedua tim ini bermain dengan fair ya, dengan sportif juga nih. Dan ngelihat dari drafting pace, sebenarnya ini udah drafting pace yang kemungkinan nggak ada yang salah ya harusnya ya. Karena semuanya juga udah terlihat tadi dari 10 pilihan hero yang ada. Dan menarik banget nih karena ya lagi-lagi 1-1 ini yang bakal jadi power pick juga buat teman-teman dari RRQ Hoshi. Karena sejauh ini ya 1-1 Skylar masih kemenangan semua gitu selama perjalanan di M6. Ya menurutku 1-1 adalah solid pick juga tadi buat RRQ Hoshi ya. Yap. Karena mereka bakal bisa mengcover cukup banyak area lah. Terutama misalnya momentum untuk pecahin weakness finder kan bisa didapetin nih weakness point-nya. Itu dari launch apa tadi, Gatot Kaca ya tadi ya? Dia bisa pecahin buat Gatot Kacanya tadi. Karena paling gampang kan buat tangkap Avatar of Guardian udah pasti ke depan. Dan itu paling mudah untuk ditargetkan dengan 1-1. Tambah lagi Suyo kan, itu tipikal-tipikal close combat yang makanan banget sih buat 1-1-nya. Cuman yang jadi match up-nya adalah Kari juga nih, menarik sih kalau kita ngomongin match up dari kedua belah god lane berarti ya untuk game kali ini. Iya, soalnya dari range sendiri Kari itu bukan marksman yang paling bagus ya. Dan ini kita ngomongin meta yang range itu penting banget. Malefic Gun itu jadi komoditas yang dicari oleh semua marksman sekarang ini. Dan Kari bukan sepertinya hero yang memanfaatkan hal itu kan. Ini lawannya Zushin, ini lawannya Hylos. Dive-nya banyak banget sisi yang bisa membuat Kari ini agak susah untuk bisa di game. Terus ini nanti plannya apa ya dari tim Famos sendiri? Apakah ini cuma pick off dengan Jawhead aja? Yeah. Soalnya kita udah lihat Jawhead composition di match sebelumnya kalau nggak salah NIP Flash. Dan itu it doesn't work. Oke, tapi sabar dulu karena sepertinya match ketiga kita, game yang kedua sudah bisa kita saksikan. So, kita akan menyerahkan kembali kepada Papulung dan juga Aul. So, Caster, it's your time. Let's go. Berangkat kita ya. Langsung. Langsung teman-teman. Dan terlihat ya untuk bagaimana kali ini kembali dimunculkannya 1-1. Momentum demi momentum tapi Rins kembali dengan satu sosok Chushin yang akan mengganggu juga. Ini sebenarnya secara match up lumayan sama ya. Tapi Zorn kembali dengan munculnya Jawhead. Yap. Setidaknya nanti kalau emang 1v1 situation, kalau emang Zorn ngejar ke arah Skylar juga aman lah harusnya 1-1 mah. Masih bisa dinaik gitu loh, ejector yang dimiliki oleh Jawhead. Alright. Dan sementara dari setelan emblemnya nih, masih dengan Swift, Marksman,
Dan bahkan ada sedikit cooldown juga yang dimainkan oleh Skylar-nya. Dan sekarang dari Idok kembali melakukan adanya agresivitas 3 versus 3 terjadi di area tengah. Jadi ya Idok nih, Idok mau diganyang nih. Kalau udah pakai coma, dilompatin semua. Lihat item kita ya. Oke, ada weakness point tadi sepertinya sudah terpecah dari keseluruhan tubuh Nets. Menambahkan damage lagi dari Skylar, tapi belum level 4. Belum ya, masih sabar-sabar dulu, landing dulu. Sementara kali ini, Oke, di tempat yang berbeda. Dairan mulai mendekat. Sementara Idok dikejar-kejar. Ada satu injektor tadi sudah dikeluarkan oleh Storm beserta dengan Smart Missile dan juga Skylar di bagian bawah. Masih ada satu weakness point di bagian belakang tubuh dari Nets. Aman, Skylar akan kembali lagi masuk ke dalam outer turret yang dimiliki. Iya, harus main aman dulu sih. Tapi Turtle sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Saling menzoning. Ini Evil Queller dari Chibi udah lumayan kerasa ya damage-nya. Itu Joey juga di bagian belakang. Sutsujin udah ready ya mungkin untuk maju area depan untuk bisa mendapatkan lagi karakter terang pertama. Tapi Idok benar-benar diajar habis-habis, ada level 5 mendekat tadi ke area dari Turtle itu sendiri. Dilempar dengan ejector, mulai mendekat lagi masuk. Tapi ternyata Turtle-nya masih diamankan pula oleh tim Famos. Dan sekarang Sutsujin lah yang menghilang. Agak sedikit berbeda ya kasusnya ya di game kedua tadi. Karena kalau ngelihatnya Turtle yang pertama didapetin sama Chibi dengan rete yang emang bagus banget juga. Tapi selalu ada bayaran adalah Chibinya hilang. Tapi sekarang semenjak emang disuruh-suruh 40, Chibinya lari. Ya. Lari dia. Run Chibi, run. Iya run Pak, ya. Tapi masih ada problem juga nih kayak teman-temannya. Iya ini dari Famos ya harusnya. Ya dimana sebenarnya mereka dalam keadaan yang cukup unggul. Tadi mereka dapetin Turtle, mereka dapetin Sutsujinnya juga. Ya. Dan bermula dari Idok yang ketahuan posisinya. Idoknya ditumbangin, Dairan-nya mau coba untuk nge-backup dan memberikan adanya pressure juga agar Chibinya tidak mendekat ke area dari Turtle. Namun gagal karena kita tahu bagaimana sebenarnya untuk Suyo ini masih typically assassin yang punya mobilitas. Jadi dia tetap bisa merangsak masuk tadi ke area dari Turtle-nya. Belum juga tadi Ejector berhasil melempar Sutsujin sekali loh. Jadi mungkin ada waktu yang kebuang juga dari Sutsujin, berusaha untuk bisa mendekat lagi masuk ke dalam area dari Turtle itu sendiri. Ya udah akhirnya momentumnya hilang tadi, berhasil didapatkan juga dari Turtle-nya. Wes, Sutsujinnya juga dapat. Yap. Bener-bener tadi pas masuk dilempar Ejector jauh lagi Ul. Bener, ini pada pakai jaket EWC nih. Wah, yang kemarin ya. Iya, keren. Boleh-boleh. Boleh, punya nggak? Enggak. Emang spesial sih memang. Susah. Cari apa besok? Gak bisa. Gak bisa lagi ya? Eksklusif itu limited. Aduh. Nah ini Chibi. Gak ada lari, dia masih di situ aja. Iya, yang lari kan hero-nya. Kalau iya. dia yang lari, panik juga no Marshall. Ngapain bocah lari? -1. -1 bang, katanya ini mah Famos. Langsung gak sih Mas Ade turun tangan? Buset deh. Bang Ade nih, Mas Ade. Ada tadi di situ. Ada, Mas Ade di sana ada. Sama Lipi. Iya. Berangkat mereka langsung loh datang mensupport tim. Nah, ini yang benar-benar mendukung tuh datang langsung ke sana. Ya, dulu kan di M1 Mas Ade juga ada kan? Ada dong. Ada di Malai juga. Analis. Di Aksiata. Ya, sekarang Mas Ade di MC datang lagi ke Malai lagi. Nah, apakah nih? Apakah teman-teman? Ayo, sabar dulu. Sabar dulu. Sambil ya, kita ngelihat gimana dari segi tempo yang dipegang sama tim Famos ini agak cukup berbeda ya dibanding game yang pertama. Tadi mereka selalu bisa di trade atas objektif yang mereka ambil dan sekarang mereka nggak mau rugi sama sekali. Yap, mereka udah mendapatkan keuntungan yang berlebih nih ya teman-teman ya. Mereka punya Turtle, mereka dapat poin kill juga dan Sutsujin pula yang didapetin. Sabar, kita bentar lagi akan melihat nih dilanjutan dari game ini. Tuh, coba baca di kolom komen mana. Bang, maghrib bang, di sini maghrib, di sana kan udah kagak bang. Di sana berarti apa Ul? Isya ya? Malaysia tuh 1 jam lebih cepat. 1 jam lebih cepat, berarti di sana udah jam 7:30. Yes. Ya kan, sini sekarang udah 6:30. Di sana 7:30. Benar. Udah gak maghrib lagi. Udah gak maghrib, udah Isya juga udah lewat. Udah gak maghrib udah lagi. Lewat. Nah, sepertinya mereka udah memegang device-nya masing-masing. Ya. Nah, biasanya kalau kalian bingung nih, kok pas di unpause game-nya udah jalan, nah ini dicek dulu. Dipastikan daripada nanti kalau misalkan udah masukin game, masih ada troubleshoot. Nah, PR kan. Makanya agak ada beberapa second kita tertinggal teman-teman. Tapi semuanya itu udah dimulai. Dan semuanya juga terekam di broadcast semuanya. Ditaruh lagi, itu kan berarti ada problem lagi tuh. Nah, itu udah naruh device yang lagi. Begitu, dan semuanya terekam di broadcast, jadi gak akan ada yang Iya, broadcast, Marshall, semuanya kan ngelihat. Jadi kalau kalian bilang
kok gini kok gitu ya enggak juga lah. Karena kan semuanya bisa dilihat secara jelas oleh mereka yang di belakang. Yap, dan sepertinya dari Warlord ya. Nah yang lagi ada sedikit trouble ya. Kalau tadi kan kita mungkin ada sedikit problem di area komunikasi ya. Dari komunikasi mereka tuh kalau nggak salah tuh. Mungkin dari comms-nya yang emang nggak ada suara kah, susah ngomong kah, atau ada suara-suara ganggu yang gimana kah. Tapi kalau sekarang nih kita belum tahu lagi nih. Problemnya di mana. Karena komunikasi adalah kunci. Betul, komunikasi adalah kunci. Kadang banyak orang di luar sana hancur karena komunikasi. Iya, betul, betul. Biasanya kalau komunikasi udah terhenti tuh bentar lagi tuh. Bentar lagi lah. Nyusul lah ntar lagi. Galaunya. Buset deh, Rins ini udah mode serius parah. Ya, fokus banget. Dairen mana tuh? Oh, Dairen pojok sana. Emang ngeri, emang Dairen emang harus di situ posisinya. Kenapa? Karena dia harus ngebentengin teman-temannya dari tim-tim lain. Bener. Harus dia yang pasang badan. Kelihatan kan tadi juga di game kedua soalnya picknya Hylos kan. Ya. Jadi di depan tuh. Jadi info aja ya, Dairen ya, aku pun nerima ringgit ini sekarang. Oh lah, jajan dia. Tapi katanya 40 nggak apa-apa, 95 ribunya ikhlas. Hah? Asalkan bawa pulang piala M Series. Ya, 95 ribu ikhlas, cuma naik. Kenapa kayak gitu? Jadi 95 ringgit. Hah? Banyak tuh. Banyak. Berapa coba 95 ringgit berapa yo? Berapa rupiah? Lumayan itu mah. Kan sekarang ringgit itu 3.500. 330 ribu loh. Lumayan itu mantap. Makin gede lagi bebannya Diren ini nanti. Lu palakin terus. Gue bilangin sok-sok aja lu. Buset deh, jangan apa. Banyak banget pelindungnya. Itu udah ngoceh-ngoceh tuh. Lagi udah bicara bahasa Melayu kayaknya nih. Iya. Mereka udah pintar-pintar loh. Apa? Bahasa Melayunya kayak kemarin juga kan. Siapa yang diinterview Fabian sama Aaron ya? Iron kan niat banget kan dia belajar kan. Yang penting dia bisa interview. Tapi belum guys. Tuh device-nya masih dipegang guys. Tuh. Sabar ya. Mana nih? Sabar ya. Buset setengah abad pausnya. Kok setengah abad? Setengah abad berarti 50 tahun. Luar biasa. Terizla aja di penjara 10 tahun ya. Iya, kasusnya apa belum tahu di kita. Iya sampai sekarang ya. Kenapa ya si Terizla 10 tahun aku ada yang tahu gak guys kalian guys? Siapa tahu kenapa ya? Ada yang tahu. Penasaran sih gue lama-lama. Nanya KB gak tahu juga nih kasusnya Terizla. Coba teman-teman siapa tahu ada yang gak tahu kan? Kenapa tuh? Nah, kita dapat info katanya ini sudah siap untuk berangkat langsung menuju ke game ya teman-teman. Let's go. Nah, ini dia. Untuk kelanjutan di game yang kedua, di mana tadi kita udah ngeliat dari Turtle, dari point kill yang ngebuat dari Famos nih unggul di 3 menit pertama dengan 1000 gold yang dipegang. Tapi ya kita akan lihat dari bagaimana Sutsujin akan berkiprah. Karena secara nggak langsung ya paling cuma Zorn aja nih yang bisa ngeganggu pergerakan dari Sutsujin kalau misalkan nabrak ke belakang. Yap, karena tadi juga Idok kan belum level 4. Tapi kita lihat saat lagi di Idok di saat level 4. Tapi Idok benar-benar dihajar oleh 3 player sekaligus. Idok hampir saja tertangkap. Masih cukup aman sekarang dari Idok yang memang harus terpaksa melakukan flicker. Waduh, langsung digas kayak begitu. Tapi Rins harus bisa mengejar dan ada game pause kembali. Oke. Dan sepertinya dari problemnya masih belum tersolve ya. Nah ini sekarang gantian dari Cibi. Sekarang siapa? Pindah Cibi. Pindah ke Cibi ya? Buset deh nampol teman sendiri. Ya itu love language, physical attack. Walah. Sabar guys. Sabar ya. Sabar nih. Nah kita langsung disuguhkan nih player-player kita muncul. The Dairen. Cakep. Kenapa ini Pak Produser kita udah mulai nih? Bapak Produser kita di belakang juga udah mulai nih teman-teman ya. Wah kayaknya agak demam deh kayaknya. Iya. Coba itu dicek dulu itu teman-teman Bapak Produser kita itu. Kasian ya. Mana tuh sabar. Sabar teman-teman, sabar. Sedih mengamuk-amuk. Iya. Ngamuk-ngamuk baik di kolom komen. Nah kita juga sabar, kita juga harus sabar. Siapa sih yang mau ada trouble kayak gini kan gak ada. Kita semua kan ya masih di solve juga. Kita pengennya semua juga lancar doang. Nah guys, tim kita juga tuh masih cukup santai kok menghadapinya. Iya. Kan belum tantrum itu tim kita.
Belum. Masa iya tahu-tahu ada post mereka tantrum langsung di meja, Iya. balik-balikin meja kan. Enggak dong, terus tiba-tiba keluar Ariel tantrum. Beda. Marah lagi. Teman saya marah terus. Ya, biasa bawaan umur. Sabar ya teman-teman ya. Tapi, nah ini lagi di solve pastinya bersama dengan Marshall yang bekerja di sana juga ya. Apa sebenarnya problemnya ini? Ya kayaknya Kita dari, juga menunggu kabar ya teman-teman. Problemnya ini lagi dicek nih, lagi di cross check dulu kita nih juga untuk penasaran. ke belakang. Ya, Bapak produser kita penasaran. Kita caster juga penasaran. Semua yang nonton juga penasaran. Iya, ini apa sebenarnya problemnya? Oh ya, tapi rame banget ya ternyata. Penuh. Para pendukungnya, terutama kan ini bisa kita katakan RRQ Hoshi. Kingdom juga bahkan ada yang nyampe sana. Betul, ada yang Kingdom yang di sana Terus juga. tuan rumah lagi. Iya, udah penuh lah. Ah, Le, kau main tisu ya kau tuh ya di meja ya. Banyak kali itu tisu. Yang main kan Susujin. Oh, Susujin ya? Enggak punya daerah itu taruh di tempat. Oh gitu, dikerjain. Ya bisa deh emang kayak gitu. Iseng. Nah ini lihat dong, Skylar aja santai banget. Tidur dulu. Duduk di kursi secret lab kan. Sampai ke belakang gitu, nyaman banget. Gak bakal tumpang ke belakang guys. Enggak. Secret lab ini kokoh. Pondasinya mantep. Nah kalian lihat tuh, Skylar aja nyantai kok. Iya, tidur. Kalian berbahan aja juga. Nah lagi. Coba kita baca kolom komen. Kalau kolom komen isinya ini aja, kita mau bacain komen kalian apa? Iya. Kita kan mau respon juga weh. Iya. Mana lagi? Apa ya tuh? Nah, udah nggak mood tuh player hierarchy. Kata si paling baca ekspresi. Si paling paham ekspresi. Iya. Lu aja nggak peka cewek lu ngambek atau enggak. Dah. Lagi pengen baca ekspresi. Mana lagi nih? Santai kawan tuh. Mana lagi nih? Bersabar. Komennya sama semua, kita mau bacain apa coy? Lombok dingin, nah ini laporan cuaca yang tadi ketinggalan. Bagus. Lama juga delaynya ya? Lama delaynya, sekarang masih ada dia. Oke. Mana lagi? Mana yo, cepet banget ya. Diskualifikasi 3 kali pause, peraturan dipakai woi. Hah? Lu yang bikin peraturan ya? Gimana emang lu punya rulebooknya? Lu punya rulebooknya bang? Coba. Hah? 3 kali pause, diskualifikasi. Buset deh. Dia yang bikin rulebooknya nih. Keren juga. Keren juga lu. Coba bikin acara sendiri aja bang. Coba. Nah kan. Bukan. Keburu abis mie gua. Ya gak apa-apa habisin dulu. Biar nanti kalau misalkan match seru banget dia gak keselak. Iya kalau emang ntar mie-nya habis ya udah. Abis itu makan Hello Panda. Cakep. Itu. Kan nyemil udah langsung. Iya nyemil aja. Mana lagi? Bandung well, mantap well. Salam dari Banyuwangi. Bogor dingin, cakep. Barcelona dingin, waduh luar biasa. Papulung sapa acu, hai. Duri panas, wah. Oke. Dan kita akan langsung aja ngembaliin lagi ke panelis kita yang sudah bersiap, let's go. Hai, kembali lagi bersama kami berempat pastinya di meja panelis ini. Dan seperti yang kita saksikan juga di layar kaca kalian semuanya bahwa kita harus menunggu terlebih dahulu ya. Kembali kita diuji kesabarannya, jadi teman-teman semuanya harap bersabar dulu. Ini ujian karena kita udah penasaran. Bukan ujian dong. Kenapa? Ini kan masih weekend. Masih weekend. Tenang, malam itu masih panjang. Malam mingguan. Santai dulu, kita temenin kalian. Iya, kita sama kok perasaan sama kayak kalian ya. Kita udah panas bedekang nih katanya. Bedegang. Bedekang gak sih? Bedegang apa berekang? Ya, denger nih. Tapi ya anyway masih di match ketiga dan tadi sih kalau kita lihat ini nggak ada redraft ya. Jadi dengan semua komposisi hero yang sama untuk di game kedua tadi itu dibawakan lagi. Jadi hal positifnya adalah ya kita mungkin menunggu dan nanti akan masuk langsung ke in game lagi nih. Karena harusnya nggak ada redraft nih harusnya ya. Ya, tapi ada hal negatifnya juga sebenarnya. Kenapa Om? Famosnya lagi menang kan tadi di early game. Iya. Iya, 3 poin kill kalau nggak salah juga. Lagi megang situasi ya dengan power Suyo-nya harusnya sih tadi emang benar-benar famous ya, permainan agresif di early-nya ya coba untuk dimaksimalkan ya, tapi turbulensi ini selagi adanya trouble issue kita juga akan menantikan yang pastinya apa sih yang tadi salah mungkin dari tim Famous yang harus dibenahi oleh
RRQ juga, apalagi draft mereka harusnya bisa balikin juga gak sih Om? Karena adanya Joy juga kan. Iya sih, kayak mereka bisa panjangin bot lane jauh nanti misalnya untuk next game. Dan masih ada one-one juga sih sebenarnya. Cuman itu dia permainan tabrak dari Famos yang bahaya ya. Karena ya Suyonya tadi kalau nggak salah udah pantang menyerah aja, maju ke depan, langsung di hold kan buat soul savernya dia bisa memberikan damage yang banyak. Dan mungkin ya kalau aku lihat ya early game Jawhead lagi-lagi sih. Iya. Jadi PR banget ya. Kalau untuk early game ambush di dalam semak-semak gitu, itu bakal jadi hal yang ngerepotin banget, terutama untuk early game di turtle yang pertama itu yang paling penting sih. Tapi untuk mereka temen dari Famos. bertemu dengan adanya Chow juga kan tadi. Iya. Ya, Chow dari Idok ya yang masih dinantikan juga nih pick off power dan permainan agresif baliknya lah ya. Yang bakal coba untuk dibawakan nanti dari teman-teman RRQ seperti apa. Ya, karena menurutku Chow juga di sini winternya cukup besar sih buat di M6 ya. Kayak ini adalah hero yang memang selalu hadir nih, gak pernah absen juga dari M1 sampai dengan M6 juga. Dan bahkan ini sama bagusnya, cuman entah kenapa ini buat Chow juga terkadang kalau setupnya miss nih ya, atau dia lebih gampang untuk bisa dipatahkan, di cancel nih waktu lagi mau buat Way of Dragon-nya. Sekarang udah banyak banget mekanisme yang bisa nge-cancel Way of Dragon ya. Tapi emang itu fakta menarik ya. Abadi dia. Iya. M1 Donkey, M2 kalau nggak salah Yelly Haze, M3 itu Haji, M4 Heiawi, M5 Ogwen ya. Ogwen? Iya. Jadi mungkin ini M6 bakal Idok mungkin. Atau Widdy. Dua-duanya bisa Chow kan? Dua-duanya Chow. Tapi ya itu adalah fun fact yang memang semua juara dari M series semuanya pasti ada satu user Chow yang gila banget. Ya, at least ada satu lah. Ada satu. Ya, ada satu lah ditaruh di sana gitu loh. Buat jaga-jaga aja nih. Kayak hero-nya memang bisa main buat instant pick off atau mancing lawan, at least pakai Purify. Iya, tapi sayangnya di early game tadi emang agak susah sih dari itu sendiri. Yang pertama ada Suyo dan juga Jawhead, yang kalau misalnya kan kadang-kadang tuh Chow mau nge-trade satu hit aja supaya ada conclusive blast yang bisa nge-proc, tapi masalahnya kalau ini swordnya nge-aktifin skill satunya, iya, bukan imun, tapi kan damage-nya, ada shieldnya. Iya, nggak equal lah trade-nya damage itu. Jadi itulah kenapa dari tadi Idok kadang-kadang overextension terus ke pick off beberapa kali juga. Ya. Gak cuma Chow sih, sebenarnya aku lebih pengen juga ngeliat bagaimana Tigreal di sini loh, yang sebenarnya menjadi salah satu kunci juga loh bisa buat Tigreal. Cuman kita masih belum ngeliat lah buat Tigreal. Implosion yang ada Joy ya, Tigreal juga bisa menjadi salah satu jawabannya. Kayak Implosion yang tidak akan bisa dihindari dengan apapun, apalagi buat hero-hero pembawa Retribution ya. Kayak jadi PR sendiri sih kalau benar-benar Tigreal. Biasanya kita ngeliat itu di band tapi kita tidak melihat hal tersebut di match kita yang sekarang. Iya, mungkin kalau kita bisa bilang ya karena mungkin dari Famosnya udah mempersiapkan Kari sebagai pick dari net sih kalau menurut aku ya. Sehingga meskipun bisa ada Tigreal, setidaknya Tigreal kan area nih dan Kari kan single target lock aja yang bisa dia dapatkan. Sehingga kayaknya better untuk main hero yang memang bisa makan satu aja nih. Jadi yang lainnya gak bakal bisa cover hero yang dimakan pakai Jawhead nantinya. Tapi ya kembali ya, kita masih menunggu untuk game kedua dari RRQ Hoshi dan juga Famos. Aku udah gak sabar sebenarnya ngelihat gimana perjuangan dari RRQ di game kedua ini karena match point loh. Selangkah lagi yang mereka butuhkan untuk setidaknya masuk ke semifinal upper bracket dan membuat kita semua menjadi lebih tenang gitu kan. Betul. Karena lolos satu ya lumayan ya di upper ya. Iya. Daripada harus lihat lower, ya meskipun sama-sama base of 5 sih. Iya. Cuman upper lebih tenang lah. Walaupun sementara ini di M2 sampai M5 itu semuanya juara dari udah dari lower. Kecuali M1. Nah kebetulan nih kalau kita bicara soal cocok logi juga berarti M1 yang juara dari Indonesia. Ya. Dari upper. Nah ini juga bisa dong. Dan di Malaysia. Jadi di tempat yang sama. Iya kan, di venue yang sama juga. Dan di venue-nya ada Mas Ade. Nah. terus. Lagi-lagi ya Mas Ade Legends dia yang jadi juru kunci kah? Meskipun sekarang datangnya sebagai KOL ya, sebagai viewer, sebagai penonton juga di sana. Tapi ya kita masih penasaran banget karena dengan draft yang dibawakan. Ini lagi-lagi 1-1 dari Skylar yang masih 100% harusnya. Dari total pick yang dia lakukan ke arah 1-1. Itu yang pertama. Mungkin kalau kita ngebahas dari Unique Heroes pick. Kedua tim ini punya Unique Heroes pick yang cukup bisa dibilang jauh. Karena dari Famos. Total tercatatkan ada 23 hero yang mereka munculkan. Yang berbeda-beda semua. Dibandingkan dengan RRQ Hoshi yang sejauh ini ada 16 hero nih. Yang mereka bawakan di Swiss Stage kemarin. Ya tapi menurutku 23 hero-nya memang mereka persiapkan buat best of 1 ya. Iya sih. Kayak bener-bener aneh gitu mereka di best of 1. Oh kita main ini yuk, kita main itu yuk gitu. Kalau it works. Kalau enggak ya udah best of 1 kan. Jadi mereka ada di 020. Tapi best of 3 series memang mereka kuat banget sih ini buat Famos. Jadi mereka bukan lawan yang bisa langsung kita count out buat keluar. Kayak mereka masih still in the game dan juga tentunya dengan pengalaman sih. Kita melihat tadi semakin agresif lagi. Mereka kalah di game pertama, mereka lebih agresif lagi di game yang kedua. Jadi pendekatan mereka ya udah kita kalah game pertama mungkin kita kurang agresif. Lebih agresif lagi berarti.
Iya, itu pun sesuai sama yang tadi kita bahas ya pada saat pre-match kan, sebelum dimulai match. Dimana memang teman-teman dari RRQ Hoshi harus bisa menanggulangi early game yang sangat agresif dari Famos gitu. Dan mungkin di game sebelumnya mereka berhasil membuat early game ini juga nggak terlalu under dan masih sangat menguntungkan karena lagi-lagi di game pertama tadi Skylar hampir nggak ke pick off sama sekali hingga di menit ke-17 atau 18 point dead pertama didapatkan oleh Skylar. Dan di game kedua ini memang lagi-lagi kita lihat pola permainan yang sangat agresif dari tim Famos ya. Yang kembali harus jadi PR juga buat RRQ Hoshi. Gimana cara mereka menanggulangi early game yang begitu galak banget bisa dibilang dari tim Famos itu sendiri. Itu dia ya, bisa dibilang ya ini yang perlu jadi catatan ya. Apa mungkin metode ngelihat dulu ombaknya nggak sih di game pertama. Ini kalau sampai bener kayak gitu cek ombak di game pertama dan game 2-nya galak sih. Ini bisa jadi batu sandungan terbesar buat Indo loh. Waduh, serem banget. Tapi nggak cuma dari mid lane-nya, nggak cuma dari roamernya yang galak ya. Bahkan di gold lane pun tadi Skylar sempet kalah lane daripada Nets ya. Walaupun kita udah bilang tadi 1-1 itu menang range daripada carry. Dan kita lihat Skylar pun di beberapa match yang udah dia main di M6 pernah nge-solo kill beberapa musuhnya di lane phase dengan menggunakan 1-1. Tapi ini Nets, jadi dia bener-bener galak banget. Dia tahu in and out-nya dari carry. Dan ini harus perlu ditanggulangi lah. Positioning-nya ya, positioning dari Nets nih. Balik lagi sih mungkin kayak bagaimana untuk bisa menahan gak cuma di jungle tadi ya, mungkin di seputar Sutsujin, tapi di seputar Skylar pun bisa tadi kalau mereka mau gitu loh. Karena early game mereka sudah lepas ya kan, berarti sekarang karena mereka udah kena pressure. Jadi ya jawaban berikutnya ya ada di gold lane. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita nih tentang game kedua dari match ketiga kita antara RRQ Hoshi versus tim Famos, kita bakal break sebentar. Jadi teman-teman semuanya pastikan kalian stay tune terus karena RRQ akan kembali bertanding di game kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune terus di M6 World Championships, greater than ever. We'll be right back. Reset lagi semuanya, semua serba netral. Hype-nya confident. Yap. Dan pertempurannya sudah berlanjut teman-teman. Untuk sekarang ada perbedaan antara point kill 1 dan 2 dan barusan ada orange buff yang sudah diamankan bola di Chibi. Dengan point kill yang diambil sama RRQ ya, ini nge-boost banget dari gold mereka juga dan bahkan full plating di arah top lane yang bisa diambil oleh Skylar. Dan kita tahu bagaimana 1-1 adalah hero yang tipikalnya momentum. Kalau memang dibiarkan terus-menerus juga, Waduh, tempatnya berbeda, Idok. Masih sempat menendang tadi dengan The Way of Dragon yang dimiliki. Hanya saja damage yang udah diantarkan pun tetap akan masuk. Terlalu besar ya. Dan bahkan early game sebenarnya untuk tim Famos yang dimanfaatkan dengan powernya dari Suyo. Yang ngebuat lagi juga dari turtle-nya pun jatuh ke tangan dari Famos dan Sutsujin. Nets-nya pun menjadi korban tadi, namun sekarang ada 3 player. Apatraf Guardian dikeluarkan pula, Rich-nya masih sempat bisa kabur, tapi barusan ada 1 player yang masih sempat langsung dilempar dan itu adalah Sutsujin. Skylar berhasil kabur. Dan berarti pertukarannya tidak menjadi adil ya. Karena Nets yang dikejar, Sutsujinnya juga berhasil untuk ditumbangkan dan bahkan turtle-nya jatuh lagi ke tangan dari tim Famos. Oke, berhasil menendang ke arah 1 player. Ada 1 crossbow tank yang siap untuk langsung dikeluarkan dan benar saja coba lihat. Ada 1 player tadi berhasil langsung dihilangkan. Di mana pergerakan dari Sonnya pun langsung lenyap. Dan one-one-nya Skylar-nya masih berhasil kabur ke depan jauh lebih aman. Hanya saja serangan dibangun oleh tim Famos. Belum berhenti. Vengeance dikeluarkan. Akankah Daren bisa bertahan tapi tidak bisa karena damage yang masuk jauh lebih besar. Yap, dan ini nggak ada Ruby yang dari tadi bisa ngeganggu terus-terusan Chibi-nya. Dan sekalinya Chibi-nya free, lihat 4-0-2 yang bisa didapatkan juga. Ngebuat dari pressure early game makin terasa. Oke, berhasil menangkap tadi sepertinya. Gara dari Nets-nya tidak akan bisa selamat dan berhasil mendapatkan god laner dari Famos. Wah, ini benar-benar pertukaran-pertukaran yang terus-terusan terjadi ya. Dan Chibi akan bergerak ke arah bawah, berbeda 1 level sekarang. Dan ngebuat dari Sutsujin harus lebih piawai lagi nih untuk bisa mencari
di mana letak farmingan yang free. Karena ya dengan Susujin yang harus mundur, Nanda kan juga akan ada outer turret yang harus direlakan. Oke, waktunya untuk terbang. Dan benar saja ada Father of Guardian langsung dikeluarkan. Tapi setidaknya ada objektif yang bisa diambil oleh RRQ. Satu tertarat di bagian atas. Dan Avatar of Guardian itu enak banget buat ngedodge dari crossbow of tank ya. Ya, langsung kabur. Langsung kabur dan putus berarti. Dan juga dari arah tengah mulai terjadi keramaian kembali nih. Mereka benar-benar team fight terus-terusan yang tiada henti dari tadi. Oke, di tengah masih cukup stabil keadaan dari RRQ. Sementara Daironnya buset dia disembur kayak begitu, kebakar itu kakinya. Pedes ya? Pedes itu. Pedes dan ini yang perlu diantisipasi Zorn ini. Berhasil mendapatkan ke arah satu player, ada Glorious Pathway dikeluarkan juga, Wave Dragon langsung dikeluarkan pula. Waktunya untuk bisa terbang ke, namun untuk sejauh ini. Utkain Skylar masih belum ada crossbow tank di dalam tubuhnya. Dan juga pergerakan dari Daironnya langsung mengeluarkan lagi ke arah satu Glorious Pathway. Dan RRQ sepertinya sudah mulai mengancam. Ya, dan positioning dari Zorn juga yang di aware dan sekarang smooth. Oke, Skylarnya sudah join ke dalam pertempuran. Crossbow tank pun sudah ada. Siapa yang akan mendekat? Waktunya untuk bisa mendapatkan karena dari Son-Sonnya benar-benar dikejar sampai belakang. Waktu itu terbakar tapi ternyata sudah menghilang duluan tanpa harus mengeluarkan crossbow of tank. Tapi barusan Skylar menghilanglah sudah. Tapi sekarang ada Nets yang juga di bawah pergi oleh Rins. This is Brawl Server. Benar-benar team fight terus-terusan dari tadi. Bahkan pertukaran terus-terusan dilakukan juga. Tim Famos. Mereka keunggulan yang bisa diambil lagi dengan Turtle dan Susujin pun gak bisa berbuat banyak. Dia harus mundur. Karena dia gak free dari tadi loh. Betul. Dia selalu bisa diganggu juga dengan adanya efek terrifying. Terus dari Zornnya juga. Yang bahkan bukan cuma sekedar dia ngasih sisi. Tapi damage-nya dari smart missile-nya juga itu kan sakit. Susahnya make Joy sekarang tuh kayak begitu teman-teman. Pasti ada perbedaan Joy sekarang juga Joy zaman dulu itu. Joy zaman dulu itu sekalinya dia ngulti dengan attack time damage itu immune. Enak banget dia mau lari kemana. Ada efek sisi juga santai baik. Sekarang bisa diberhentiin. Entah itu dilempar ejector lah, entah di stun lah, diapain banyak banget halangannya. Iya terlalu berat ya. Apalagi udah gak ada immune kan itu masalahnya juga. Hilang langsung kalau gak ada immune. Cuma kayak kemarin sempat hilang juga kan dari Joy. Iya. Akhir-akhir ini baru nongol lagi. Dan biasanya memang match up-nya juga udah mulai kelihatan Joy sama Suyo. Dan Zorn ini kita tahu ya bagaimana ini adalah salah satu hero favoritnya juga. Lebih ke memang pick off terus-terusan yang bisa dilakukan sama Zorn. Dan jangankan dia mau lakukan pick off, presensinya aja dalam keadaan unggul kayak gini tuh udah jadi ancaman berarti loh buat RRQ Hoshi. Nih Susujin di atas. Level 11 melawan level 14 sangat sakit sekali damage yang bisa dihasilkan oleh Chibi. Coba lihat tuh. Satu hit tadi masuk dalam tubuh dari Susujin tapi sepertinya akan langsung dikeluarkan habis-habisan. Langsung dinyanyiin begitu saja tapi Chibi masih sempat untuk bisa kabur. Tidak ada bala bantuan kembali karena Susujin ya udah semakin sedikit SP yang dia miliki dan juga Son yang melihat dari kejauhan tapi Susujin yang berhasil dihilangkan. Chibi-nya pun masih berhasil selamat. Tidak ada lagi. Ada Skylar Kai mencoba untuk bisa mendekat. Akankah mereka berhasil untuk bisa membalaskan keadaan di mana sekarang pertempuran yang terjadi di bagian atas. Daironnya udah gak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tersisa 3 player saja yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Dan ini adalah mengerikannya bagaimana Suyo bisa dapetin snowball dari awal. Dan ini ngebuat dari Netsnya walaupun memang dia selalu jadi target. Tapi ngebuat dari Chibi-nya pun free terus-terusan dari tadi. Dan ini ngebuat dari tim Famos mereka akan convert 2 poin kill yang sudah mereka dapatkan tadi di top lane. Menuju ke arah Lord yang pertama jatuh ke tangan mereka. Ada satu lagi purple buff. Coba lihat Susujin sekali maju langsung hilang satu bar ketinggalan jauh banget damage dari Famos. Udah gak karu-karuan nih. Dan benar-benar berarti dari RRQ Hoshi tinggal menunggu bagaimana Skylar-nya bisa dapetin momentum sih. Karena kayaknya Susujin kalau untuk maju-maju kayak tadi lagi agak cukup berat ya. Udah sulit. Udah sulit banget untuk Susujin bisa maju sekarang ya. Banyak banget yang gangguin loh. Dia maju, Warlord bisa nyembur efek Terrify-nya masuk. Ngapain lagi? Bengong lagi. Ya udah terlalu susah dan sekarang inner turret udah akan coba untuk dilumat habis oleh tim Famos. Level Queller tadi masuk ke dalam tubuh dari Skylar loh. 2 bar HP langsung menghilang. Sakit banget ya. Ada serangan jarak jauh juga masalahnya itu menjadi teori ancaman yang berarti. Dan Susujin ini dia usaha yang memang lagi dilakukan adalah cari space farming. Ada Chibi yang mendekat tapi tidak ada lagi Rhythm of J seperti dalam tubuh dari Susujin. Tapi masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Coba lihat. Akankah dirinya bisa bertahan sampai terakhir? Tidak bisa. Perbedaan level begitu. Tapi Skylar pun menjadi korban di dalam pertempuran yang berbeda. Coba lihat ada Son pula yang menjadi korban. Tapi Dairon kali ini nggak kuat. Dengan damage dari Kari kita tahu bagaimana Speedy Like Will memberikan dan mengantarkan damage begitu besar. Dan ini seperti di Javu, tersisa si Rin sendirian. Oke, tersisa Rin saja. Bisakah Rin bertahan dengan satu kata pelanggan dari bagian tengah dan seperti mereka masih berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan. 10 menit saja durasi